Al-Hadramiyah. Pada malam hari ini kita agak berbeda. Kenapa? Karena kita akan membaca bab haji. Nah, di dalam bab haji ini saya melihat bahwa kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ini sangat baik, sangat bagus ya, sangat sistematis dan juga sangat lengkap sehingga kami memilih kitab ini khusus untuk membaca tentang bab haji dan umroh. Kenapa haji dan umroh? Karena kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini salah satu bulan-bulan haji ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 3 bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari awal dari atau bulan Dzulhijjah. Nah, maka dari itu insya Allah ya bagi yang sudah pernah haji alhamdulillah ini adalah mengulang-ulang lagi. Bagi yang belum haji, ini adalah persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita dan mampukan kita untuk bisa haji ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membaca kitab ini. Sebelumnya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mu'alif, kepada musannif pengarang kitab ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, kepada Asy-Syaikh Al-Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan ridhonya, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada beliau, kepada kita semuanya, dan juga semoga guru-guru kita dijaga, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat. Yang sudah meninggal semoga diberikan maghfirah, orang tua kita juga, para tetangga kita, sahabat kita, kaum muslimin muslimat, ala hadiyaniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bacakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Al-Haji wal Umrah. Ini adalah kitab ya tentang haji dan umrah. Ya. Ta'riful haji lughatan al-qasdu ya. Definisi haji secara bahasa adalah menyengaja. Jelang pemilu. Ya, mohon maaf dimatikan dulu audionya biar kita lebih khusyuk dalam mendengarkan kajian. Ya, jadi haji sebelum kita membahas makna haji secara istilah, haji secara bahasa adalah apa? Haji secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, ya, menuju. Sedangkan secara syariat, secara istilah haji adalah qasdu baitillahil haram. Ya, menyengaja atau menuju kepada Baitullah, ke Ka'bah ya atau Masjidil Haram. Kita pergi ke sana ya dengan menggunakan pesawat atau dengan kapal atau dengan kendaraan atau mungkin jalan kaki bagi penduduk Mekah. Untuk apa kita ke sana? Tidak lain adalah lin nusuk, untuk melakukan ibadah ya, yaitu utamanya adalah ibadah haji. Ini adalah definisi haji secara istilah, yaitu menyengaja atau menuju kepada Baitullah Al-Haram, pergi ke sana ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah ya, bukan untuk shopping ya, bukan untuk selfie, bukan untuk berdagang atau lain sebagainya. Nah, sedangkan umroh ini apa definisinya? Umroh secara bahasa adalah az-ziyarah. Ta'riful umrati lughatan az-ziyarah. Umroh secara bahasa artinya adalah berkunjung. Ya, berkunjung. Kita berkunjung ke suatu tempat itu secara bahasa artinya adalah umroh. Bahasa Arabnya adalah umroh. Sedangkan secara istilah ya adalah ziyaratu baitillahil haram, berkunjung ke Baitillah, ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah yaitu Masjidil Haram. Untuk apa ke sana? Yaitu linnusuki, untuk melakukan ibadah ya. Utamanya adalah ibadah umroh seperti tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini adalah definisi dari umroh.
Nah, adapun hukumnya adalah apa? Hukum haji. Haji hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan menjadi rukun di dalam agama ini, salah satu dari lima rukun. Wal aslu fi wujubil haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang kewajiban haji adalah firman Allah. Ya, dalilnya adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, walillahi, dan untuk Allah, 'alan nas, wajib atas manusia, hajjul baiti, untuk melakukan haji ke Baitullah. Ya, wajib kita itu melakukan haji karena Allah. Ya, kita persembahkan ibadah ini untuk Allah. Bagi siapa? Man istata'a, bagi orang yang sanggup, ya, ilaihi, kepada Baitullah. Sanggup apanya? Sabila, perjalanannya. Dia memang sanggup untuk ke sana, kesehatannya mendukung, ya. Kemudian juga finansialnya juga mendukung. Kemudian jalannya juga mendukung. Di jalan tidak ada bahaya, ya, tidak ada corona dan seterusnya. Wasanatu fardihi, adapun tahun kefarduannya. Ya, kapan ibadah haji diwajibkan? Yaitu fisanatis sadisah minal hijrah, pada tahun ke-6 dari hijrah, ya. Jadi sebelum itu belum ada perintah untuk berhaji. Belum ada ayat yang mewajibkan untuk berhaji. Ya, turunnya ayat itu yaitu pada tahun ke-6, ya, atau turunnya kewajiban berhaji pada tahun 6 Hijriyah. Ya, 6 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, baru ada perintah untuk berhaji. Baru sahabat dan Nabi berhaji. Adapun sebelum itu belum ada kewajiban berhaji. Ya, karena memang ketika di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih condong menerima ayat-ayat perintah untuk apa? Perintah untuk beriman, ya. Ayat-ayatnya membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang moral, membicarakan tentang umat-umat terdahulu, ya. Belum ada perintah-perintah atau syariat-syariat, kecuali sedikit saja. Wakila asanah at-tasi'ah, ada pendapat yang mengatakan pada tahun ke-9, ya, pada tahun ke-9. Makanya Nabi SAW hajinya pada tahun ke-10, ya, tahun ke-10 hijrah. Setelah itu beberapa bulan setelahnya Rasulullah SAW wafat. Fadluhu, keutamaannya. Nah, haji ini banyak sekali keutamaannya, ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa haji adalah salah satu rukun Islam, itu sudah cukup, ya. Kita sudah cukup sebagai satu keutamaan yang sangat penting sekali, ya, bagi setiap muslim. Kalau itu sudah menjadi sebuah rukun. Namun banyak sekali hadis-hadis yang lebih mendukung atau lebih memberikan penjelasan tentang keutamaan haji. Di antaranya adalah fil hadis qala sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dilakukan, ya, berturut-turut itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara kedua umrah tersebut, ya. Wal hajjul mabrur wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, ya, haji yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dan haji yang memang benar-benar bisa merubah orangnya, pribadi orang tersebut, ya. Yang asalnya tidak sholat, setelah haji dia sholat. Ya, yang asalnya tidak puasa, setelah haji dia puasa. Ya, yang asalnya suka malas-malas beribadah, setelah haji dia menjadi rajin. Nah, ini ciri-ciri haji yang mabrur. Maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub, ya. Ikutilah di antara haji dan umrah, lakukan terus-menerus, katanya. Kenapa? Karena dua hal tersebut, haji tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, kalau bisa lakukan 2 kali, silakan lakukan 2 kali, 3 kali boleh, silakan, gitu. Semakin banyak semakin bagus, gitu. Wal faqra kama yanfi al-kiru khabasal hadid, ya. Haji dan umrah juga bisa membersihkan, bisa menghilangkan kefakiran. Ya, kalau secara logika mungkin ya justru menjadikan apa? Menjadi miskin, ya. Apalagi sekarang biaya haji semakin mahal, biaya umroh semakin mahal. Secara logika memang
ya menjadi berkurang harta kita. Tetapi kata Rasulullah justru malah dengan berhaji dan berumroh akan menghilangkan kefakiran, ya, akan menghilangkan kefakiran, akan diberkahi sisa hartanya itu. Kama yanfi al-kiru khobasal hadid, sebagaimana api itu bisa membersihkan karat besi, ya, karat besi yang sudah berkarat itu bisa dibersihkan, ya, dengan kir, ya, atau sebuah alat, ya, atau dengan api sehingga besinya itu menjadi kinclong lagi. Wadzahabi wal fiddah, begitu pula emas bisa dikinclongkan lagi, wal fiddah juga perak. Walaisa lil hajjatil mabrur sawabun illal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Ya, barang siapa yang haji ke Baitullah ini, yaitu Masjidil Haram, ya, jadi berhaji bukan ke tempat yang lain, bukan ke Palestina, bukan ke Iran, bukan ke Irak, ya, bukan ke Tanah Abang, tidak, tetapi ke hadzal bait, kata Nabi. Baitullah ini yaitu yang ada di Mekah itu, Masjidil Haram itu. Falam yarfus, ya, dan dia juga tidak mengatakan kata-kata jorok selama berhaji, dia menjaga ucapannya, tidak mengatakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Walam yafsuk, dia juga tidak berbuat perbuatan yang fasik, ya, perbuatan dosa, ya, dia jaga tingkah lakunya, ya, dia jaga akhlaknya. Raja'a kayaumi waladathu ummu, maka dia akan kembali, ya, seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibunya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih, tidak punya dosa seperti bayi barulah lahir. Baik. Apa keutamaan berhaji? Wal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Huwa alladzi la yukhalituhu ismun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Haji mabrur, kata beliau, definisinya itu apa? Ya, agar kita mendapatkan predikat haji mabrur nih, adalah haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Dari mulai dia ihram sampai dia tahallul. Nah, insya Allah ini gampang nih, kalau bisa antara ihram dengan tahallul dia tidak melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, tapi bukan berarti ya sudah setelah itu kemudian bebas melakukan dosa, enggak. Tetap setelah itu juga harus menjaga dari perbuatan dosa. Tapi ya minimalnya setidaknya itu, ya, ketika dia berhaji dia benar-benar menjaga diri dari perbuatan dosa. Ya, dari mulai ihram itu sekitar, ya, biasanya ada orang yang ihramnya tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Nanti dia tahallulnya sekitar tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, dia sekitar 5 atau 6 hari lah, ya, dia bisa menjaga dari perbuatan dosa, ucapannya dijaga, tangannya dijaga, matanya dijaga, mulutnya, telinganya, kakinya, ya, semuanya dijaga, insya Allah hajinya mabrur. Wakila al-hajju al-mabrur huwa al-makbul. Ada pendapat, ya, dikatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu haji yang diterima oleh Allah seperti apa, tetapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah semakin meningkatnya ketakwaan seseorang dan keimanan seseorang setelah dia berhaji, itu adalah tanda-tanda bahwa Allah menerima ibadahnya. Waqad hajja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu berhaji hajjatan wahidatan fi sanatil asyirah ba'dal hijrah, ya. Nabi hanya berhaji sekali saja, ya. Ini sudah menjadi, ya, pengetahuan umum di antara para ulama, di antara kaum muslimin. Nabi itu hanya sekali saja berhaji. Ya, hanya sekali saja berhaji, yaitu pada tahun ke-10, ya. Tahun ke-10 setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, gitu. Wa hajja qoblal hijrah hijajan kasiratan la tuhsa. Adapun sebelum hijrah, Nabi itu pernah berhaji dengan haji yang sangat banyak.
Tetapi ini haji bukan yang disyariatkan setelah tahun 6 Hijriah itu. Ya, hajinya kemudian seperti apa? Ya, hajinya bisa jadi seperti hajinya Nabi Ibrahim. Ya, hajinya tidak seperti yang dilakukan setelah tahun 6 Hijrah. Karena sebelumnya sebenarnya belum diwajibkan gitu. Ya, karena selama Nabi SAW sebelum berhijrah itu belum ada kewajiban untuk berhaji. Waqad i'tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Nabi berumrah selama 4 kali umrah. Kalau haji sekali, kalau umrah selama 4 kali ya. Setelah turun perintah untuk haji dan umrah. Umrah yang pertama kapan? Yaitu Umratul Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah yaitu pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 6 Hijriah. Ya, pada tahun 6 Hijriah. Ini umroh Al-Hudaybiyah. Kemudian yang kedua umroh Al-Qadha. Umroh Qadha pada bulan Dzulqa'dah juga ya. Pada tahun ke-7 tahun berikutnya begitu ya. Pada tahun berikutnya. Kalau tidak salah umroh Hudaybiyah ini Nabi SAW waktu itu mau haji tetapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian tidak jadi berhaji. Kemudian yang ketiga umratun ba'da intihai ghazwati Hunain ya. Nabi berumrah setelah selesai perang Hunain ya, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Dan yang terakhir umratun ma'al hajj. Nabi umrah bersama haji. Niatnya 2. Ya, yang dinamakan dengan haji qiron ya. Haji qiron yaitu orang yang melakukan haji dan umrah bersamaan. Melakukan ibadahnya ya niatnya bareng digabung. Itu namanya haji qiron. Nah, ini Nabi SAW melakukan haji qiron ya, yaitu umrah dan haji bersamaan. Alaman qala innahu hajja qarinan. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melakukan haji qiran. Wa hukmul haji fardu ain. Hukum haji adalah fardu ain. Setiap dari kaum muslimin harus berhaji ya kalau mampu. Kalau dia ada modalnya, kemudian sehat badannya, kemudian juga perjalanannya aman, di sana juga aman, maka dia wajib untuk berhaji gitu. Wa hukmul umrati, adapun hukum umrah fardu ainin ala madhabil Imam Syafi'i. Umrah juga sama, hukumnya fardu ain menurut madhab Syafi'i. Wakila innaha sunnatun muakkadah. Ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Berarti selain madhab Syafi'i, umrah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak fardu. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidatan, dan hanya wajib sekali saja. Ya, kalau sholat sehari 5 kali, puasa setahun 1 bulan, zakat setahun sekali. Tapi kalau haji dan umroh hanya sekali seumur hidup gitu ya. Wa qad yajibul hajju aksara min marratin idza kana nadhran aw qadaan. Tapi bisa jadi haji atau umroh wajibnya 2 kali atau 3 kali atau lebih. Kalau apa? Kalau dia bernazar, ya. Kalau dia bernazar, oh saya mau haji 2 kali, berarti menjadi wajib. Yang asalnya wajibnya cuma 1 kali, dia malah bernazar 2 kali, ya menjadi wajib 2 kali. Atau qadha, ya. Qadha itu maksudnya gimana? Seumpama dia ketika haji tahun ini, dia ternyata batal melakukan meninggalkan salah satu rukun haji. Seumpama dia nggak wukuf di Arafah, maka hajinya batal dan dia harus mengqadha tahun depan begitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya wa yajibul hajju fi madhabil Imam Syafi'i ala tarahi la 'alal faul. Dan kewajiban haji ini menurut madhab Imam Syafi'i itu ala tarahi. Kewajibannya itu boleh ditunda. Tidak harus sekarang begitu ya. Apalagi di zaman sekarang ketika ya orang minat haji sangat besar sekali, ada yang ngantri sampai 20 tahun, 30, 40 ya.
maka ya, apa namanya, maka haji itu kewajibannya ya tidak harus sekarang, tetapi bisa ditunda tahun depan, tahun depannya lagi. Nah, ailaya samu idza akharahu ma'al istita'ah, yaitu maksudnya apa? Tidaklah berdosa orang yang menundanya walaupun dia sudah mampu, ya, walaupun dia sudah mampu kemudian dia menunda, itu tidak berdosa. Ya, yang penting dia melakukan dalam seumur hidup sekali. Wa yakunu wajiban 'alal fawr fil halat, tetapi bisa menjadi wajib yang harus disegerakan, tidak bisa ditunda-tunda. Ya, dalam beberapa kondisi. Yang pertama, idza kana qadaan, jika haji qada, ya. Tahun kemarin dia berhaji tetapi tidak sukses, gagal. Ternyata dia nggak wukuf di Arafah sumpama. Maka tahun depannya harus langsung dia mengqadha hajinya itu, ya, tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, idza nadzarahu, apabila dia bernazar, maka harus disegerakan. Ya, dia berjanji, oh saya akan haji tahun ini, maka menjadi apa? Menjadi faur, menjadi harus disegerakan, tidak tarohi lagi. Ya, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Yang ketiga, idza khafal al-'adbi wa huwal maradul muzmin alladhi yamna'u minal haji bi ikhbari tabib as-siqah. Ya. Jika dia itu punya penyakit, ya, yang menahun, yang kronis, yang kalau ditunda-tunda bisa jadi nanti dia malah tidak bisa berhaji. Ya, kalau dia lakukan sekarang penyakitnya masih mending, belum terlalu parah. Tetapi kalau ditunda-tunda nanti akhirnya dia tidak bisa berhaji nanti. Maka dia harus segerakan untuk berhaji. Yang keempat, idza khafal halak ala nafsihi au malihi. Apabila dia takut ya dirinya meninggal, ya, jangan-jangan besok meninggal atau besok nggak bisa haji, atau hartanya, jangan-jangan besok saya hartanya habis, ya, maka dia harus menyegerakan untuk berhaji. Itulah 4 kondisi di mana dia harus menyegerakan haji. Ahkamul haji, hukum-hukum haji. Haji ini sebenarnya punya hukum-hukumnya dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Kalau hukum asalnya fardu ain, ya. Jika sudah terpenuhi syarat wajibnya, maka dia harus berhaji. Nah, tapi terkadang dia menjadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah kal haji li ihya'il Ka'bah kulla sana. Ya, seperti menghidup-hidupi Ka'bah setiap tahun. Ya, seumpama tidak ada yang berhaji nih. Satu dunia nggak ada yang berhaji, maka harus ada satu orang yang berhaji. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau seumpama tidak ada yang berhaji, mungkin karena sudah haji semua atau bagaimana begitu ya. Yang ketiga, sunnah. Terkadang haji itu menjadi sunnah hukumnya. Ke haji sibyan, seperti hajinya anak kecil. Ya, anak kecil ketika berhaji boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi hukumnya sunnah. Ya. Wal abid, dan juga budak. Budak juga sama, dia belum wajib. Ya, tetapi kalau dia mau berhaji silakan, hukumnya sunnah. Wa hajjil qadiri 'alal masyi min aksar min masafatin min marhalatain min Makkah, ya, dan hajinya orang yang mampu untuk berjalan, ya, dari perjalanan 2 marhalah dari Mekah. Berjalan ini berat sekali ya, tetapi hukumnya sunnah. Yang keempat adalah makruh, kama idza khafa aw syakka fil halak wa ka hajjil faqir alladhi ya'tamidu ala su'alin nas. Ya. Haji itu menjadi makruh bagi orang yang takut, ya, atau dia ragu-ragu dirinya akan meninggal. Kalau berhaji dia menjadi mati, ya. Mas kemarin corona, dia kalau haji bisa jadi meninggal karena mungkin punya penyakit bawaan, ya, punya penyakit bawaan, atau hajinya orang fakir, ya, orang yang minta-minta, pengemis. Dia mengemis tapi untuk haji, ya. Hajinya itu makruh, gitu ya. Tidak perlu dia memaksakan diri minta-minta untuk berhaji. Kalau belum mampu ya sudah tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Kemudian yang kelima, bisa menjadi haram. Kahajil mar'ati biduni mahram, seperti hajinya wanita yang tidak bersama mahramnya. Ya, haji sendirian, ya, tidak dengan mahramnya, dengan suaminya atau dengan adik kakaknya, maka hajinya menjadi haram. Idza lam ta'man ala nafsiha, jika tidak aman terhadap dirinya.
au hajjiha biduni idni zaujiha, atau hajinya dia tanpa izin suaminya. Dia berangkat aja tanpa izin kepada suaminya, maka hajinya itu menjadi haram. Wa kadzalika idza tayaqqanat dharar. Begitu pula bagi orang yang yakin kalau dia berhaji ya akan ada bahaya besar yang akan menimpa dia, maka hukumnya adalah haram. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian mukadimah dari kami. Silakan selanjutnya, masih ada waktu 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Insya Allah materi kita masih banyak ya. Jadi kita cukupkan sekian dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan. Baik, silakan Pak Gunarso untuk menjalankan sesi. Baik, Ustadz. Demikian paparan dari guru kita Al-Ustadz Khairul Anam. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada waktu 15 menit, kami persilakan. Ya baik, silakan. Saya mau nanya. Iya, baik, Pak Ustadz. Kalau pada saat kita melakukan rukun haji, mulai dari tawaf, sa'i, kemudian lontar jumroh, kita itu pada waktu kita itu mau berangkat, itu kan ada pembekalan tuh. Kemudian ada tata cara melontar jumroh dari depannya atau dari apa. Tetapi setelah kita datang ke sana dan ternyata orangnya itu banyak, berkerumun banyak, pada saat lempar jumroh itu kita nggak tahu apakah kita itu dari depan atau dari sisi belakang. Kan itu ada tata caranya melontarnya itu, kalau nggak salah dari depan atau apa gitu loh, terkena ini misalnya batunya gitu, batu kecil-kecil. Tapi kita itu karena begitu padatnya, kita kan melempar kerikil kecil, tapi kita tuh saking padatnya, kita tuh nggak tahu yang kita lempar tuh dari arah belakang atau dari arah depan, karena semua arah itu penuh, Pak Ustadz. Jadi terus terang saya jadi agak ragu-ragu tuh di situ, Pak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana kalau seandainya di dalam perjalanan itu, dalam melaksanakan rukun itu, kan tadi kan Pak Ustadz bilang mulai dari apa sampai apa tidak boleh ada perbuatan dosa, misalnya gitu ya Pak ya. Terus misalnya kita waktu itu ada sedikit selisih paham sama orang lah, maksud saya gitu. Karena pada waktu haji itu kan orangnya berjubel, naik bis aja ngantri, kemudian belum kita di situ diiniin sama orang, ada yang nggak mau apa istilahnya, kita udah berusaha baik pengertian, tapi misalnya diindih terus didesel dengan kasar sama orang, jadi menimbulkan hati kita tuh jadi kotor. Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau yang pertama masalah jumroh nanti ada pembahasan khusus Bu. Nanti akan detail kita jelaskan bagaimana tata cara melempar jumroh ya. Iya, itu Pak Ustadz, maksud saya gini, pada saat kalau sebelum ibadah haji jalan itu kita ada pembekalannya apa tuh? Manasik. Ya pada saat manasik itu kan diajarin caranya dari yakinkan bahwa Bapak itu posisi dari depan tuh, tapi setelah kita di sana kita sendiri nggak tahu posisi yang depan yang mana, yang belakang mana, karena orang begitu penuhnya. Yang penting itu nanti akan kita jelaskan detail ya, syarat-syarat melempar jumroh yang sah seperti apa. Nanti insya Allah. Nanti ditanyakan lagi Bu ya. Terus jadi pas saat ini kita jadi ragu-ragu dulu tuh gimana ya, kita itu sempurna apa enggak ya gitu. Tapi kalau jumroh itu bukan rukun. Ya, itu termasuk kewajiban haji tapi bukan rukun. Kalau seumpama jumrohnya tidak sah, nanti kewajibannya itu membayar kambing gitu, bayar dam ya. Jadi ngasih duit ke tukang jagal biar dia nyembelih kambing. Gitu. Tapi kalau hajinya sah atau tidak sah, karena lempar jumroh bukan rukun. Rukunnya haji nanti akan kita jelaskan ya, ada 5. Ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, tahallul. Ada yang menambahi satu rukun lagi, harus urut
ya pada sebagian besar rukun-rukun haji. Iya, Gitu. iya. Kemudian yang kedua, terus tadi yang hatinya yang jadi apa ya? Soalnya kalau kita sering apa istilahnya itu ya, kita kan itu kita udah berbuat semaksimal mungkin supaya kita menjaga, tapi namanya orang banyak ya Pak ya. Ada aja misalnya yang misalnya naik bis, besok mau duluin, bahkan ngata-ngatain kayak gitu. Ya itulah kenapa memang ya surga itu kan enggak murah ya. Surga itu enggak gampang, makanya ujiannya di situ. Ketika haji ya ujiannya berat, apalagi di sana panas, banyak debu ya. Makanya di situ kita dituntut walaupun kita benar, walaupun kita sudah benar, kita harus benar-benar sabar ya. Kita ingat bahwa balasannya adalah surga. Ya, ketika kita mau bersabar balasannya adalah surga. Karena memang surga tidak murah. Ya, harus kita itu bersusah payah dulu. Ya, mending kita itu hanya seperti itu dulu. Nabi sampai berperang, ya, sampai dilempar kotoran, sampai dimusuhi oleh orang-orang Mekah seperti itu. Jadi kita ingat bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan agama ini agar bisa sampai kepada kita semuanya. Ya, kalau kita di sana hanya diuji, oh ini orang kurang baik, itu belum seberapa dengan ujian yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ustadz, tanya Ustadz. Silakan. Ustadz, tadi disampaikan bahwa perempuan yang haji sendiri itu haram hukumnya. Yang dimaksud sendiri itu benar-benar sendiri atau yang seperti sekarang ini kan kita ada travel yang bertanggung jawab terhadap kondisi kita, atau kita dengan teman sesama perempuan karena misalnya sudah tidak ada suami, kemudian kalau misalnya kita membiayai anak atau apa nggak cukup biayanya. Nah, seperti itu gimana Ustadz? Terutama untuk haji yang pertama Ustadz ya, karena ada juga Ustadz yang mengatakan kalau haji yang pertama masih bisa dibolehkan gitu loh Ustadz, sepanjang dia ada di dalam kelompok orang-orang yang bisa menjaganya. Gimana Ustadz untuk kasus seperti ini Ustadz? Ya. Jadi masalah bepergian haji dengan mahram sebenarnya tidak hanya haji ya. Hadisnya itu umum ya. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Nah, ini para ulama menjelaskan, terutama Darul Ifta Al-Azhar menjelaskan, hadis ini itu ada ilatnya, ada sebabnya. Kenapa kok tidak boleh wanita bersafar tanpa mahram? Karena di zaman dahulu itu ya di daerah Madinah, di Mekah, di gurun pasir itu tidak aman. Ya, banyak pencuri, banyak begal, banyak bahaya begitu ya. Nah, sehingga wanita ini tidak boleh untuk safar kecuali dengan mahramnya. Jadi ilat ya, keharaman wanita safar itu karena tidak aman. Ya, karena tidak aman. Tetapi kalau dia tanpa mahram tapi bisa aman, seumpama ada teman-temannya, ada rombongannya, ada ketua grupnya gitu ya. Seumpama dia mau berhaji tetapi ya nggak ada mahram yang bisa menemani karena alasan apalah nggak tahu ya, sehingga dia berhaji sendirian dengan tapi bukan sendirian benar-benar sendirian, pasti kan dengan teman, pasti dengan temannya, anggota travel, anggotanya, nggak mungkin kan sendirian. Kalau haji furoda pun hakikatnya nggak sendirian dia, haji furoda pasti ada teman-temannya. Ya, namanya saja furoda, tapi pada hakikatnya ya dia sebenarnya sama temannya gitu ya. Backpacker gitu ya, apakah dengan dengan temannya lah. Nah, maka furoda dari situ juga dengan travel Ustaz. Iya, dengan travel ya. Furoda pun dengan travel, iya. Iya. Berarti kan masih tetap juga dia ada temannya. Kalau terpenuhi syarat keamanan itu, maka tidak menjadi haram seperti itu. Tapi lebih afdolnya lagi ya kalau bisa dengan mahramnya itu lebih afdol lagi gitu.
Tapi untuk yang pertama haji yang pertama kan wajib ya untuk setiap umat Islam itu wajib. Jadi yang pertama yang wajib ini masih bisa dibolehkan Ustaz ya, karena taruhlah misalnya dia mau pergi furoda itu kan besar banget biayanya Ustaz ya. Untuk berdua itu ya karena dia sudah tidak ada suaminya lagi, sudah meninggal, ya yang gak ada yang biayain, cuman biaya untuk dirinya sendiri, bawa biayain anaknya ada seperti anak laki, tapi biaya sebesar itu dia nggak ada untuk 2 orang. Nah seperti itu masih dibolehkan Ustaz ya. Tapi ada temannya, ya, kalau haji pertama silakan. Karena wajib ya Ustaz. Karena itu kan wajib. Silakan. Ya Ustaz, ya jazakallahu khair Ustaz. Ya sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Marto. Bertanya Pak Ustaz. Mengenai haji kan manis tato'a ilaihi sabila kan gitu ya. Ya. Itu saya pernah memahaminya bila ada panggilan gitu. Makanya kalau tidak dipanggil kita nggak ada ke sana kan gitu ya. Panggilannya pakai apa? Atau pakai apa? Itu kan haji panggilan Allah, hamba-hamba yang dipanggil gitu kan. Andai kata kita tidak mendaftar, gimana cara manggilnya gitu. Ini mohon penjelasan manis tato'a ilaihi sabila ini yang seperti apa pemahamannya gitu Ustaz. Ya, semuanya dipanggil haji, semuanya dipanggil. Cuma siapa yang memenuhi panggilan itu yang berangkat. Ya. Jangan katakan, oh saya belum dipanggil, jangan beralasan dengan seperti itu. Tidak boleh beralibi seperti itu. Nanti malah yang beralasan seperti itu malah nanti dipukul malaikat. Nanti ada orang berkata lagi, kamu kenapa nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Gitu. Boleh nggak alasan seperti itu? Ya nggak boleh. Orang yang berhaji pun sama. Semua orang Muslim itu sudah dipanggil haji sama Allah. Ya, dengan membaca ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Semuanya sudah dipanggil. Seperti azan. Ya, semua kan dipanggil azan tuh. Undangan azan apakah hanya untuk pejabat-pejabat aja? Apakah hanya untuk ustadz-ustadz aja atau untuk semua kaum muslimin? Semua. Ya, pertanyaannya apakah semuanya itu menghadiri undangan itu? Ya, kan nggak semuanya menghadiri undangan Allah kan? Begitu. Nah, semua haji juga sama. Ada orang yang mampu, ada orang yang kuat. Ya, dia sudah dipanggil sama Allah, sudah diundang untuk datang. Cuma apakah dia menghadiri undangan Allah atau tidak? Gitu. Tetapi kewajibannya itu tarohi. Kewajibannya itu tidak harus disegerakan. Kalau belum bisa ya nanti sampai bisa gitu. Allah. Assalamualaikum. Silakan. Ustaz, mengenai haji itu dari kata haji itu asal katanya gimana Ustaz ya? Tadi saya agak terlambat juga nih minggu lalu juga. Haji itu secara bahasa artinya adalah menuju. Hajja yahujju hajjan. Hajja yahujju hajjan artinya adalah menuju, menyengaja. Ya, sedangkan secara istilah adalah menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Soalnya kan tadi Ustadz ada bilang bahwa haji bisa aja ke tempat lain gitu. Jadi artinya ya itu tadi ya, menuju gitu ya. Tempat lain. Enggak, secara bahasa artinya menuju. Ya menuju kemana aja. Kita ke Jakarta yaitu menuju. Kita ke Kalimantan menuju. Tetapi kan secara bahasa aja. Tapi secara syariat makna haji adalah menuju ke Baitullah. Jadi kalau ada orang haji ke Palestina, haji ke Iran itu belum haji. Ya. Hajinya orang Syiah semua ke Iran itu bukan hajinya Nabi itu. Bukan hajinya Rasulullah gitu. Kalau hajinya Rasulullah itu ke Mekah, ke Baitullah begitu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah
Haji yang qada. Mm-mm. Kalau qada itu kan tahun depannya diganti. Mm-mm. Kalau kita dari Indonesia ini kan nunggu 20 tahun, 15 tahun. Gimana, Pak? Lah itulah repotnya. Repotnya begitu, Pak. Ya makanya kalau bisa jangan sampai nggak sah di sana, ya. Jangan sampai ketiduran. Yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Kalau tawaf, kalau sa'i itu tidak harus pada waktu itu, tidak harus pada hari itu. Tapi kalau wukuf di Arafah itu mau nggak mau harus tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau dia terlewat, ya ketiduran kah atau apakah? Nah, itu udah tuh, udah alamat itu, bahaya itu. Gitu ya. Seperti itu, Pak. Ada lagi, silakan. Ustaz, Ya. jadi syarat sah haji itu kita wukuf di Arafah. Nah, pada waktu wukuf itu, waktu itu kalau nggak salah saya kan 2000. Nanti dijelaskan, Bu, tentang bagaimana wukuf, syarat-syarat wukuf, apa yang dilakukan di sana, nanti akan dijelaskan. Nggak, saya kan udah pernah berangkat haji 2006, cuman rasa-rasanya tuh kok pingin berangkat lagi gitu, tapi situasinya yang sekarang ini kan nggak mengizinkan gitu. Ya, kasih kesempatan yang lain, Bu. Yang belum haji banyak. Harusnya itu dari pemerintah itu menegaskan ya, yang sudah berhaji jangan berhaji lagi. Nabi aja hajinya cuma sekali kan, ya lebih baik hajinya itu ke fakir miskin aja, ya. Menyantuni janda, menyantuni para jompo, fakir miskin itu. Justru itu yang bisa jadi itu lebih afdol hajinya daripada haji ke Baitullah. Ya, tentu ini bagi yang sudah berhaji ya. Kalau menghajikan orang lain ke saya, Bu. Boleh kasih jandanya ke saya. Jatah jandanya kasih ke saya, Bu. Ya. Silakan. Baik, waktunya kayaknya udah lewat ini, Ustaz. Udah lewat ya. Baik, cukup ya. Nanti insya Allah pembahasannya masih panjang sekali Bapak Ibu. Nanti kalau seumpama mau saya takutnya apa yang ditanyakan itu nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau bisa bertanya yang tadi saya jelaskan saja. Jangan keluar dari materi. Ya, makanya selalu hadir di majelis kita. Insya Allah ada ilmu, ada keberkahan. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti bisa dilanjut lagi pada malam Jumat ya insya Allah ya. Untuk dijelaskan panjang lebar dari kelanjutan topik pada malam hari ini. Karena waktunya sudah lewat ini Ustaz ya. Sudah malam juga. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.